Episode 8. Setelah obrolan dengan Anggita berakhir, Sylvia membawa Vira ke arah taman kafe yang ada di dalam wilayah kafe milik Anggita untuk mengajaknya bermain. Safira sangat senang berlari sambil bercanda dengan Sylvia. Ketika mereka bermain, mereka dikejutkan dengan datangnya Fandi tiba-tiba menangkap Safira yang tambah membuat Safira senang. Bertambah teman bercandanya walaupun orang dewasa bukan teman sebayanya. Om Fandi bikin Vira kaget, kata Safira saat Fandi tiba-tiba mengkap dan menggendongnya. Kak Fandi udah selesai meetingnya, kata Sylvia. Saat Fandi dan Safira mendekatinya untuk duduk di bangku taman tempat Via duduk, mereka bercengkrama sambil bercanda. Mungkin kalau orang lain melihat akan menyangka mereka keluarga kecil bahagia, tanpa mereka sadari ada sepasang mata yang melihat ke arah mereka. Siapa lagi kalau bukan Angga yang sedari tadi memperhatikan mereka yang terus saja tertawa. Membicarakan apa mereka, sampai tertawa seperti itu, gerutu Angga. Ternyata tadi saat sesudah meeting Angga langsung mengangkat telepon dari sekretaris kantornya, karena ada yang harus ditandatangani, namun ia hanya menyuruh asisten Dito untuk membawanya nanti ke rumah. Tanpa Angga sadari Fandi sudah meninggalkan ruang privat tempat meeting. Mereka dan menuju Sylvia dan Safira di taman. Ya, Angga pun sengaja tidak kembali ke kantor karena ingin menghabiskan waktu bersama sang putri yang akhir-akhir ini sedikit manja, karena kurang perhatiannya pikirnya. Namun saat akan ke ruang Anggita untuk bertemu Safira, ia dikejutkan dengan pemandangan yang sedikit membuatnya cemburu. Kenapa aku sakit sekali melihat mereka tertawa bersama, dan lihat putriku Safira begitu sangat bahagia, batin Angga. Entah ada angin apa, Angga langsung menuju ke taman kafe menghampiri mereka dan langsung menarik dan menggendong Safira dengan sedikit kasar sampai Safira menangis dan langsung membawanya ke parkiran kafe untuk membawanya pulang, pikir Angga. Sylvia hanya kaget dan mengikuti mereka sampai parkiran kafe karena Safira terus memanggil dirinya, Tante Via. Vira mau sama Tante Huhuhu, ucap Satira sambil menangis di gendongan Angga. Dan Angga tidak menggubrisnya. Sampai di parkiran Via langsung bicara karena tidak tahan melihat Safira terus menangis. Pak Angga, biarkan Vira di sini saja dulu, kasihan, gak usah dipaksa pulang, ucap Sylvia hati-hati, karena takut melihat wajah Angga yang tampan berubah menjadi sangar penuh emosi. Jangan ikut campur kamu bukan siapa-siapa. Kamu harus tahu batasan, jawab Angga emosi, dan langsung membuat Sylvia meneteskan air matanya karena sedih dengan ucapan Angga dan sedih karena Safira tidak berhenti menangis. Sedangkan di taman Fandi hanya bengong karena bingung dengan partner bisnis sekaligus kakak dari temannya itu, dan datanglah Anggita yang kaget melihat CCTV di layar laptopnya memperlihatkan Angga membawa paksa Safira. Anggita langsung ke taman dan ada Fandi di sana. Van, ada apa? Kenapa Kak Angga bawa paksa Safira? Dan di mana Sylvia? Ucap Anggita. Aku bingung, tadi kita bertiga sedang bercanda di taman, tahu-tahu Angga datang dan langsung membawa paksa Safira dan Via langsung menyusulnya, tapi sepertinya Angga sudah membawa Vira pergi. Saat mereka sedang membicarakan Angga tiba-tiba datang Sylvia yang menangis menghampiri Anggita dan Fandi. Mbak Anggita, maafkan aku gak bisa menjaga Vira dengan baik, ucap Sylvia sambil mengusap air matanya yang terus menetes. Sudah, bukan salah kamu Via, yang ada aku yang berterima kasih karena kamu udah tulus sayang sama Vira, itu kakakku saja lagi sensi kali, sudah gak usah dipikirkan, ucap Anggita agar Sylvia tak merasa bersalah karena tadi Anggita yang mengamanatkan menjaga Safira. Episode 9. Di rumah Angga. Saat tiba di rumahnya, Angga langsung menggendong Safira ke kamarnya. Di tengah perjalanan Safira tertidur karena kelelahan setelah menangis. Setelah menidurkan Vira, Angga langsung membersihkan diri dan langsung mengecek beberapa email yang dikirim Dito sang asisten. Tak terasa hari mulai gelap, ia keluar ruang kerja menuju kamar untuk melaksanakan sholat maghrib. Setelah selesai sholat, ia baru mengingat sang putri yang belum kelihatan dari tadi. Apa Vira masih tidur? Batin Angga.
Angga lantas keluar dari kamar saat ia akan naik ke lantai 2 ya karena letak kamar Angga di lantai 1 sedangkan kamar Vira di lantai 2. Sebelum Angga naik tangga dari atas, pengasuh Safira sedikit berlari ke arah Angga. "Ada apa Bi?" tanya Angga. "Non Vira tuan demam tinggi, tadi siang masih biasa saja suhu badannya, tapi tadi Bibi mau bangunin suruh mandi Bibi sentuh panas tuan," jawab pengasuh Safira. Lantas Angga langsung berlari menuju kamar Safira. Saat sampai kamar Safira, Angga langsung mengecek dan melihat hasilnya demamnya sangat tinggi 39 derajat. Ia langsung membawa Safira ke rumah sakit. "Disuruh supir siapkan mobil," pinta Angga pada pengasuh Safira. "Baik tuan," ucap pengasih Safira dan langsung memberitahu supir. Angga lantas menggendong Vira dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Angga termenung menunggu sang putri diperiksa oleh dokter, dan menyesali kekesalannya pada sang putri, karena emosi dan egonya sang putri harus terbaring sakit. "Sayang jangan tinggalkan papa sendiri," batin Angga yang gundah menunggu dokter memeriksa sang putri yang sangat dicintainya. Sampai pintu pemeriksaan pasien terbuka, dan Angga langsung bangun dari duduknya untuk segera menanyakan keadaan sang putri. "Gimana dok putri saya?" ucap Angga. "Putri Anda sepertinya tertekan dan juga kelelahan fisik dan psikisnya, tapi jangan khawatir semuanya baik-baik saja, demamnya pun sudah reda. Hanya saja tadi putri Anda memanggil-manggil nama tante cantik Tante Via, mungkin putri Anda ingin menemuinya. Yang pasti semua baik-baik saja, sekarang putri Anda sedang istirahat karena tadi sudah diberi obat." "Apa saya sudah bisa masuk ke dalam?" ucap Angga. "Ya silahkan, hanya saja jangan diganggu dulu istirahatnya," ucap dokter yang langsung meninggalkan Angga. "Ya silahkan, hanya saja jangan diganggu dulu istirahatnya," ucap dokter yang langsung meninggalkan Angga. Angga langsung masuk ke dalam rawat sang putri. Ia sangat sedih melihat wajah pucat Safira yang biasanya ceria kini terbaring sakit di ranjang rumah sakit. "Maafkan Papa Vira, kamu harus kuat sayang." Lantas Angga keluar ruangan rawat Vira untuk menelpon sang adik Anggita. "Halo kak, kakak kenapa tadi main pergi aja?" paksa Safira lagi. "Kasihan Vira nangis kejer begitu. Sekarang Safira mana aku mau ngomong sama ponakan tercantikku itu," cerocos Anggita. Angga menghela napas panjang dan menghembuskannya kasar. Anggita langsung menyela. "Kenapa kak? Ada apa?" tanya Anggita. "Safira sakit git. Sekarang kakak di rumah sakit. Safira demam tinggi dan harus dirawat," ucap Angga. "Sudahlah kak, yang benar tadi Vira sehat-sehat aja kak," ucap Anggita yang syok mendengar kabar ponakan kesayangannya.